Selamat siang. Siang, Pak. Betul dengan Ade Muhammad Rizaldi. Betul, Bapak. Perkenalkan, saya dari Rangga Permana, pembimbing kemasyarakatan dari Bapas Ponorogo. Iya, Pak. Jangan takut, di sini saya membantu mendamping Ade sampai proses ini selesai. Ya, siap, Pak. Terima kasih. Ade sudah makan belum? Belum, Pak. Belum. Belum. Sudah, nanti tak pesan Gojek ya. Oh iya, siap. Terima kasih, Bapak. Gimana keadaannya, sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Tapi ini masih lapar aku, Pak. Baik, kita mulai saja untuk wawancara ini. Nama lengkapnya siapa, Dek? Nama lengkap saya, Pak, ini Muhammad Rizaldi, Pak. Oke, tempat dan tanggal lahirnya? Lahir saya di Ponorogo, Pak, tanggal 22 Januari 2003, Pak. Berarti ada 17 tahun ya? Ya, ya kurang lebih sekitar 17 tahun, Pak. Agamanya Agamanya Islam, Pak. bisa mengaji? Alhamdulillah bisa, Pak. Ya sedikit-sedikit, Pak. Walaupun nggak lancar, bisa, Pak. Selama sehari-hari gimana? Kegiatan sehari-hari ya terkadang bantuin orang tua, Pak, ya kayak nyapu, ngepel, cuci piring gitu, Pak, untuk kegiatan sehari-hari. Sholat 5 waktunya jalan? Alhamdulillah jalan, akan tetapi ini, Pak, ya terkadang masih belum komplit ya, Pak, ya. 5 waktu dijalankan terkadang masih ada bolong-bolongnya gitu ya, Pak, ya. Jangan lupa ya, tetap dilakukan walaupun sekarang adik masih ditahan. Ya, Pak. Untuk pendidikan terakhirnya ini? Pendidikan terakhirnya saya SMP, Pak. SMP. Iya. Oke, SMP dilanjutkan? Kebetulan tidak, Pak, karena ini ya, Pak, ya, karena saya malas belajar, Pak, ya, malas sekolah. Jadi dari lulus SMP itu aku udah mau lanjut SMA itu udah nggak ini, Pak, nggak berminat lagi untuk lanjutin sekolah, Pak. Malas, Pak. Malas sekolah aku, Pak. Nggak diterusin karena keinginan dari adik sendiri? Iya, karena aku malas, Pak, belajar, Pak. Membosankan, Pak. Baik. Untuk pekerjaannya sekarang? Kebetulan saya tidak bekerja, Pak, karena kan saya belum cukup umur ya, Pak, ya, untuk bekerja. Nah, itu, Pak. Statusnya sudah menikah? Belum, Pak. Belum ya? Kan masih anak-anak, Pak. Baik. Alamat tempat tinggalnya? Alamat saya ini, Pak, masih ikut orang tua ya, Pak, ya. Jadi alamat orang tua saya itu di Desa Campurjo, Pak, RT 6 RW 2, Kecamatan Sampit, Kabupaten Ponorogo, Pak. Jadi masih tinggal sama orang tua ya? Iya, Pak. Belum bekerja, masih bantu-bantu orang tua, ikut dengan orang tua. Siapa nama ibu? Nama ibunya itu Ibu Umi Hidayati, Pak. Nama bapak? Bapaknya namanya Hadi Nur Fuad, Pak. Oke. Sekarang kamu ini nggak merokok? Kalau merokok saya enggak, Pak, ya. Enggak merokok saya, Pak. Pernah coba alkohol? Enggak juga, Pak. Enggak suka Enggak. saya minum alkohol, Pak. Enggak enak. Kamu tahu kenapa bisa ada di sini? Tahu, Pak, karena saya melanggar tindak pidana, Pak. Karena ini, Pak, saya diajak teman saya, Pak, untuk mencuri, Pak, ya. Mencuri. Itu, Pak. Sebelumnya memang diajak teman ya? Iya, diajak teman, Pak. Tahu sebelumnya kalau temannya ternyata mau mencuri. Kalau sebelumnya sih nggak tahu ya, Pak, ya, karena tadinya kan saya diajak keluar, Pak, untuk beli makanan ringan, snack-snack ringan gitu, Pak. Tapi sampai di tengah jalan itu teman saya ngajak saya untuk mencuri, Pak. Karena Jadi adik ini nggak tahu ya? Iya, Pak. Awalnya nggak berniat langsung Iya. mencuri. Ya, karena ini memang ajakan dari teman saya, Pak. Siapa temannya itu? Teman saya itu namanya Anas, Pak. Anas. Sudah lama dekat sama Anas? Ya dekat, ya lumayan, Pak. Lumayan sudah dekat, sudah dianggap saudara sendiri. Itu, Pak. Selama ini
Gimana hubungan komunikasi sama mama sama bapak? Alhamdulillah terjalin dengan baik Pak. Orang tua membimbing saya dengan baik. Beliau mengajarkan saya untuk taat sholat 5 waktu, kemudian mengajarkan saya terkait dengan perbuatan-perbuatan baik Pak. Itu Pak. Untuk kan kamu belum bekerja, terus masih ikut orang tua, memang tidak cukup uang yang diberikan sama orang tua. Alhamdulillah sebenarnya cukup Pak, cuma ya terkadang orang tua itu ketika saya minta sesuatu ya kalau nggak ada pun pasti diadain Pak, karena memang orang tua sangat sayang sama saya Pak. Sekarang sudah kejadian seperti ini, adik tahu temannya mungkin mengajak ke pergaulan yang kurang baik. Iya Pak. Gimana tindak lanjutnya ke depannya setelah terjadi ini, kalau misalkan nanti diberi untuk kembali ke rumah sama orang tua kembali? Ini Pak, saya ini Pak menyesali perbuatan saya Pak. Jadi Ya. memang kan sebenarnya itu bukan dari saya pribadi Pak, itu kan karena ajakan teman saya, tapi saya terpengaruh ya Pak ya, terpengaruh oleh ajakan teman saya. Nah untuk kedepannya saya akan lebih berhati-hati lagi Pak dalam pergaulan Pak, menjalin hubungan pergaulan bersama teman. Dan saya menyesali Pak perbuatan yang saya lakukan ini memang benar-benar salah Pak, karena sudah melanggar hukum Pak. Terus ketika nantinya proses hukum ini selesai dan saya bisa kembali ke keluarga, saya ingin meminta maaf Pak kepada kedua orang tua saya yang telah merawat saya, membesarkan saya dengan kasih sayang. Saya akan ini Pak menjadi anak yang baik dan ingin membanggakan orang tua kita Pak. Ini kan pukulan keras bagi orang tua saya Pak, dan sudah mengecewakan orang tua saya. Dan saya berharap kedepannya dari saya pribadi saya bisa merubah sikap saya, lebih berhati-hati dalam bergaul dan membanggakan orang tua saya, karena saya sudah mengecewakan orang tua saya Pak. Baik, untuk pada korban sendiri gimana? Kalau untuk kepada korban, saya meminta maaf Pak kepada korban, karena memang perbuatan yang saya lakukan itu salah ya Pak ya, melanggar hukum. Saya meminta maaf, saya menyesali perbuatan saya, dan apabila keluarga korban menuntut saya berharap tuntutan itu dicabut atau diperingan, atau dengan kejadian ini terjadi kesepakatan damai ya Pak ya. Nah itu Pak harapan saya Pak untuk korban. Saya ambil simpulan, jadi adik ini menyesal melakukan perbuatannya dan juga meminta maaf Ya Pak. kepada keluarga, kepada korban. Lalu untuk setelah misalnya nanti ada pendidikan lagi, apakah ada keinginan untuk melanjutkan pendidikannya? Kalau untuk melanjutkan pendidikan kayaknya enggak Pak, karena memang sudah ini ya Pak ya, sudah terlalu lama saya nggak sekolah, dan kalaupun mau sekolah lagi mungkin butuh semangat ya Pak ya, mungkin saya akan mencari pekerjaan aja Pak. Walaupun nantinya mungkin pekerjaannya kurang, misalnya dari pendapatannya kurang, ya itu sebagai pengalaman saya Pak. Yang penting saya bisa membanggakan orang tua saya Pak. Walaupun memang kalaupun saya sekolah lagi mungkin ada juga terkendala soal biaya sekolah saya Pak, gitu Pak. Baik, kalau gitu untuk saat ini Ari bersabar dulu saja, Iya Pak. jalani proses ini dengan perilaku yang baik. Siap Pak. Sekian dulu mungkin dari saya. Saya akan lanjut untuk ke orang tua Ya. dan juga tokoh setempat. Itu saja, nanti berikutnya dititik sama Bapak Kanit.
Ya, siap. Terima Ya. kasih Bapak. Ya, siap. Oke. Terima kasih Bapak. Terima kasih. bantuannya, Pak. Ya. Selamat siang. Siang Pak.